Kan orang sudah terlalu lama mendapatkan tahayul sekolah yang ada seperti sekarang ini Apa kan. Mas misalnya Ya tahayul tahayul sekolah? itu ya lulusan, ya Sekolah harus lulus, apa namanya, harus ada seragamnya. seragam, termasuk ini sekolah bermutu apa tidak dan Hmm. sebagainya itu. Halo, ketemu kembali dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Tamu kita hari ini adalah orang yang sangat istimewa, Mas Toto Raharjo. Ya. Mas Toto ini, saya pernah jadi asisten beliau selama lebih dari 2 tahun. Jadi banyak hal yang saya dapat pelajaran lah dari Mas Toto ini. Kita keliling di berbagai tempat, saya mendampingi beliau, memfasilitasi berbagai workshop ya Mas Toto ya. Mas Toto ini salah satu tokoh, kalau saya sebut LSM pasti Mas Toto nggak setuju, tapi saya sebut saja tokoh pendidikan rakyat yang cukup lebih dari 40 tahun berpengalaman dalam dunia pendidikan masyarakat gitu. Dan beliau juga bersama istrinya Bu Wahya mendirikan Sanggar Anak Alam yang sangat terkenal di Jogja dengan metode belajar yang cukup unik. Termasuk Mas Toto ini salah satu pendiri komunitas Kiai Kanjeng bersama Cak Nun ya, Mas Toto ya. Mas Toto kan dari orang kampung, dari daerah Banjarnegara, sangat jauh dari kota, sangat jauh dari kota. Mas, kok bisa orang kampung punya kesadaran atas pendidikan masyarakat? Bisa berbagi pengalaman nggak? Ya, mungkin saya mesti cerita dulu ya kampung saya itu. Ya. Kira-kira kalau dari Jogja itu 7 jam ya, 7 jam, dan kalau dari kampung saya ke kota Banjarnegara itu sekitar 3 jam. Jadi jalan masuk ke sana itu kayaknya baru sekitar 15 tahun. Baru ada, baru bagus. Maksudnya yang jalan aspal itu sampai depan rumah itu baru 15 tahunan. Jadi selama saya sampai kelas 6 ya di kampung itu ya nggak ada sepeda aja, nggak ada. Jadi saya bisa naik sepeda itu setelah SMP. Karena saya pindah ke kota ya setelah termasuk nggak ada mobil ya? Oh nggak ada. Sepeda aja nggak ada. Jadi kira-kira yang utama, jadi sebetulnya kalau kita ngomong sekolah gitu ya, sekolah saya yang saya ingat sampai sekarang ya kampung saya itu. Dan ada orang yang jadi saya itu setelah kira-kira usia 5 tahun saya diambil anak orang. Dan orang itu statusnya lebih rendah dari keluarga saya gitu. Nah, jadi menurut saya kalau kita ngomong pendidikan, ngomong bagaimana sensitivitas saya terhadap manusia, terhadap sosial ya dari ayah angkat saya itu. Oh gitu. Ya. Kenapa Mas kok bisa ayah angkat yang? Nah, jadi agak unik ya, ayah angkat saya itu memperkenalkan realita, memperkenalkan hubungan dengan manusia itu unik ya. Saya sering dibawa ke dukuh-dukuh itu, dikenalkan. Jadi ini yang bapak kandung Mas Toto itu yang kepala desa? Ya. Nah ini berarti bukan yang kepala desa. Jadi secara kasta itu dia sangat jauh rendah itu dari keluarga saya. Nah, tapi menurut saya secara langsung pemahaman hidup saya tentang manusia itu dari beliau sebetulnya. Jadi kalau pertanyaanmu tadi ya, saya ini sebetulnya hampir sama seperti cerita wayang itu, namanya Bambang Ekalaya ya. Bambang Ekalaya. Nah, saya persis itu ya. Jadi saya dikaruniai sensitivitas macam-macam ya, musik dibandingkan orang kampung saya. Saya sudah mendengarkan Beatles kecil itu ya. Tapi nggak ngerti alat-alat musik, bayangkan. Jadi begitu ke kota kan tahu sendiri kan. Kalau Dwiki Darmawan itu bisa lahir di piano, saya lihat piano sudah umur sekian tahun kan, kira-kira jauh banget kan. Kalau
saya mau ngikuti caranya si Dwiki kan saya udah kalah jauh kan. Kira-kira seperti itulah. Jadi saya benar-benar seperti Bambang Ekalaya. Bambang Ekalaya itu tokoh pewayangan. Ya. Tokoh pewayangan yang dia itu belajar sendiri memanah ya. Ya, karena tidak diterima oleh Pendeta Drona atau Guru Drona yang saat itu mengajar memanah dan kesaktian lah kepada para kesatria di Pandawa dan di Kurawa. Ya, dan akhirnya Bambang Ekalaya itu bikin patungnya Drona seolah-olah dia mengawasi Bambang Ekalaya ini berlatih. Dan yang tragis di cerita itu kemudian si Arjuna itu memprotes ke Guru Drona, kenapa ada orang yang lebih pintar gitu. Sampai akhirnya Guru Drona ini meminta Bambang Ekalaya ini yang cerita wayang ini waktu kecil itu Mas. Ada beberapa cerita wayang yang bikin saya itu menangis. Salah satunya Bambang Ekalaya ini. Atau Palguno Palgunati kalau nggak salah ya, cerita yang versi yang lain. Jempol tangannya ini diminta oleh Drona untuk dipotong supaya dia nggak bisa presisi dalam memanah karena si Arjuna ini tidak mau ada pesaing. Wah itu jadi bagi mereka anda yang bilang bahwa Pandawa itu kesatria hebat-hebat, sebetulnya dalam versi yang lebih otentik itu punya sisi gelapnya. Jadi kira-kira selain ayah angkat saya itu ya saya juga melihat keadaan kampung saya itu. Artinya saya tahu persis perkembangan dari bulan ke bulan lah ya. Nah, kampung saya perubahannya kayak apa itu menurut saya jadi sekolahan yang real untuk saya. Jadi untungnya saya tidak pernah merasa minder sebagai orang yang lahir di kampung, di desa. Gitu. Saya malah dalam tahap tertentu saya malah bangga karena saya merasa ada banyak orang, ada banyak ahli yang tidak mengalami kehidupan seperti saya. Kira-kira itu. Terus Mas Toto SMP pindah ke kota? Ya. Baru kemudian SMA di Jogja ya? Atau SMP terus SMA di SMP terus SMA-nya di Jogja. SMA-nya di Jogja. Terus kok bisa terlibat di dalam aktivitas gerakan sosial atau apapun lah itu, terutama dalam konteks pendidikan masyarakat? Nah, saya setelah di Jogja SMA, SMA masih nggak jelas lah, masih ya pergaulannya. Saya hidup di kos di satu kampung di Jalan Magelang itu yang terkenal banyak galinya dan sebagainya. Mana Mas? Krica? Di belakang Hotel Utara ya, benar, daerah Krica. Oh ya, daerah Krica. Jadi itu satu kampung itu Ciliwik ya. Iya. Jadi saya ikut itu grup itu setiap malam itu. Ciliwik judi. Tapi saya jadi jadi kan itu ada satu grup itu. Iya. Satu grup. Tukang menipu ya. Nah, saya yang nipunya itu gitu loh. Oh iya. Jadi Celiwi itu judi kayak dadu gitu ya. Ya dadu lah sebetulnya. Tapi sebetulnya orang itu saling kong kali kong ya Mas ya. Untuk mengundang orang seolah-olah orang itu bisa menang kalau ikut gitu. Jadi, begitu ikut kalah. Jadi ada bahasa-bahasa khusus lah. Iya. Oke, Mas Toto. Jadi saya tiap malam itu ikut itu. Sampai pokoknya ya selama SMA lah saya. Jadi ya sekolahnya ya nggak jelas lah saya, nggak jelas itu. Kira-kira diluluskan itu kayaknya udah diluluskan aja lah daripada bikin masalah di sekolah ini. Terus kemudian kenapa bisa? Nah, akhirnya saya sempat kuliah itu nggak lama lah. Jadi saya nggak pernah berani ngaku dari alumni mana itu, nggak berani, mau 1 semester aja nggak ada. Nah saya di arsitektur waktu itu. Nah saya mulai ketemu Romo Mangun di situ. Romo Mangun Wijaya ya. Nah mulai urusan Kalijodo dan sebagainya. Lalu saya ketemu seorang penulis sandiwara radio. Nama aslinya itu Sakimin sebetulnya. Nah terus dia di nama penulisnya itu nama pena itu diganti Janu Ismanik. Itu sebenarnya
Sakimin yang dibolak-balik aja itu. Itu yang apa pasir-pasir di laut apa itu. Iya. Nah, saya kenal Janus Manik ini sebenarnya aktivis gereja kan. Orang Semarang itu. Yeah. Nah, saya mulai kenal LSM itu dari dia. Jadi saya kira-kira setelah keluar dari arsitektur itu saya ketemu dia. Nah, itu mulailah. Nah, mulai ke Jakarta dan sebagainya. Terus ketemu Mansur, ketemu Rom itu zaman-zaman kita sedang asik mendiskusikan pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa. Nah, dari situ sebetulnya. Udahlah, setelah itu udah nggak tahu ya. Saya terutama dengan Rom ya, itu nggak punya tradisi bikin lembaga atau apa saja. Jadi kita hampir seumur-umur itu menunggangi lembaga LSM yang ada. Jadi kayak Rom itu di mana-mana itu kadang sampai tidur di kantor LSM orang itu. Di NTT di mana. Mas Toto juga keliling Indonesia. Dengan almarhum siapa Mas dulu? Oke, jadi ada 3 orang. Iya. 3 orang ini kita menamai kelompok dinas gangguan. Jadi saya, Rom, almarhum Erwin Panjaitan. Almarhum. Jadi Erwin sudah memutuskan ke NTT dulu, ke Kupang kan, ke NTT. Nah, biasanya dia udah macam-macam, nanti panggil saya sama Rom. Nah, itu Mansur waktu itu kita putuskan untuk sekolah. Ya. Jadi saya sama Rom udah nggak mungkin lah sekolah, udah nggak menarik. Nah, jadi tawarannya waktu itu ada namanya VIA, itu Volunteer in Asia itu dari Amerika. Nah, itu ada banyak yang ke Indonesia, salah satunya Rasdil dan adalah banyak lah, tapi Rasdil itu sudah almarhum juga. Oke, sudah almarhum. Nah, Rasdil itu yang sebetulnya yang membawa pendidikan orang dewasa itu. Apa sih Mas menariknya pendidikan orang dewasa dalam konteks waktu itu ya? Buat orang seperti Mas Toto dan Pak Rom dan aktivis saat itu. Saya kira lebih ke metodologi bagaimana statementnya itu kan masyarakat bisu sebetulnya kan. Nah, maka bagaimana supaya tidak menjadi bisu itu yang diproseskan. Nah, itu kekuatan metodologi sebetulnya. Tapi ada fase-fasenya. Kira-kira fase sebelum Mansur sekolah ke Amerika itu masih ya yang penting orang ngomong lah. Yang diomongin apa nggak penting gitu. Tapi saat itu Mas, masyarakat bisu itu bisu karena apa? Kalau dalam itu kan tahun-tahun 80-an ya Mas Toto ya. Bisu karena apa? Kalau saat itu kita secara sederhana masih menganggap bahwa karena tidak diberi kesempatan, tidak diberi kemungkinan lain sehingga dia bisa mengekspresikan dirinya lah kira-kira itu. Nah, saat itu kita belum ada sensitivitas ngomong kritis itu belum. Belum. Istilah kritis itu belum. Itu masih ya yang penting orang berani ngomong. Masih itu. Kita mulai santer ngomong pendidikan kritis itu setelah Mansur pulang dari Amerika. Walaupun sebelumnya sudah ya karena Rom sudah menerjemahkan bukunya Freire dan sebagainya itu. Tapi secara keseharian itu kita belum tuh. Jadi teorinya itu masih belum jadi gitu. Teori kritisnya gitu. Masih aja lah ini baik dengan orang kampung dan sebagainya, masih kira-kira masih di seputar itu. Setelah Pak Mansur pulang, dia menteorikan lagi apa? Itu agak kenceng dia bahwa ini enggak benar lah. Kira-kira udah mulai tidak hanya di pemikiran tetapi bagaimana menerjemahkan problem struktural ini pada masyarakat itu, pada grassroots itu, kira-kira itu. Kalau saat itu Mas menjadi aktivis saat itu ya, itu sebetulnya membahayakan nggak sih kalau di era-era itu di level pendidikan kritis loh ya? Nah, ini agak
agak ini nanti akan kaitannya dengan gerakan mahasiswa ya. Iya, iya. Sebelum kita masuk ke memikirkan terlibat di teman-teman mahasiswa, waktu itu kita masih berpikir bagaimana metode ini bisa dijalankan di masyarakat. Salah satunya yang mungkin agak bersejarah ya sampai sekarang itu yang disebut sekolah lapang itu. Nah, cuma saat itu kita masih ini dengan Rasdil ini. Jadi sekolah lapangnya itu mengambil fokus pada hama. Jadi bukan sekolah lapang petani enggak. Kalau sekolah lapang petani enggak berani pasti. Nah, makanya sekolah lapang SLPHT, sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Jadi sembunyi di hama sembunyi terpadu, di balik hama. Gitu. Karena kalau nanti sekolah lapang petani pasti diincar oleh gitu rejim Soeharto ya, dianggap nanti mengorganisir perlawanan gitu ya. Apa yang terjadi di sekolah lapang penanggulangan hama terpadu itu? Saya kira yang utama kalau di sekolah lapang itu kan jelasannya outputnya ya. Kita pengen agar petani menjadi periset asli, juga menjadi artinya dia juga menjadi penguasa pengetahuannya sendiri kira-kira itu. Dua itu, tapi kita belum berani ke hal-hal yang sifatnya yang kritikal terhadap tadi politik dan sebagainya belum. Mas, saat itu di dunia pertanian kita sudah mulai ada ancaman ketidakmandirian petani. Sudah. Revolusi hijau sudah ya. Nah, sebenarnya secara halus kita sebenarnya sudah mulai ngomongin itu sebetulnya. Tapi kan nggak berani frontal gitu. Betul. Nah, puncaknya sekolah lapang itu dibubarkan itu ketika Rasdil bikin film tentang pestisida. Nah, itu booming itu. Nah, filmnya yang bikin yang punya gereja Katolik itu Puskat. Puskat. Nah, akhirnya kan disetel di dunia internasional. Nah, mulai saat itu di Rasdil di-cut. Itu. Nah, itu gila-gilaan itu filmnya itu. Ya. Jadi sempat sekolah lapang ini akhirnya dihentikan. Saya kira proyeknya berhenti kan, dengan sendirinya berhenti. Tapi sekolah ini kan karena dengan kerjasama dengan pemerintah. Jadi ada 2 fase itu dengan Departemen Pertanian dan dengan Bappenas. Tapi LSM juga mengembangkan juga. Maka waktu tahun berapa saya sama Mansur dapat dukungan dari IDS itu Sasek University sebenarnya meriset kembali itu sekolah lapang yang dilakukan oleh LSM, sekolah lapang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya melakukan itu di 3 tempat, itu di Kulon Progo, di Magelang dan Gerobokan. Kita balik dulu ke dengan almarhum Erwin ya. Selama di NTT apa yang paling menarik buat Mas Toto? Gini, itu saya agak flashback sedikit ya. Itu kan kita itu kan ada beberapa funding yang agak dekat lah. Itu kita itu kadang-kadang kan cuma dibiayai hanya untuk 1 tempat aja. Tapi saya atau Rom itu bisa berlama-lama di sana karena dari uang transport itu. Nah, nanti saya di sana udah diurus sama orang-orang di sana gitu loh. Jadi kita nggak pernah mikir pekerjaan yang sekian, enggak, saya dibayar ya hanya di satu training atau sudah, tapi saya bisa 1 bulan di sana. Nah, sebetulnya Erwin kan sudah babat alas dulu di sana, udah ngapain. Nah, biasanya ini perlu ngundang Rom atau ngundang saya gitu. Nah, sama kira-kira itu. Dan yang menarik saya kira begini, yang menarik adalah bagaimana di sana kami kan masuk ke konsorsium gereja itu, Gemit namanya. Kenapa Gemit ini kok nggak bisa melakukan yang paling fundamental itu apa gitu. Nah, itu kita melakukan dinas gangguan di Gemit sebetulnya. Nah, ya lumayan lah
karena satu contoh umpamanya kita bikin riset. Ini kenapa malah justru gereja malah ikut memiskinkan jemaatnya. Karena ikut nariki uang kan gitu, sementara rakyatnya masih miskin. Nah, kita ganggu Gemit. Nah, Gemit yang mencoba merespon itu menjadi program-programnya gereja. Nah, ada banyak gereja-gereja yang akhirnya bikin NGO di sana. Kalau nggak salah Mas Toto itu dulu ya selalu menyebut ideal masyarakat itu seperti suku Boti ya. Nah, itu bisa cerita nggak kenapa ada pengalaman seperti itu? Dari perjalanan saya di NTT, saya nyampe di suku Boti. Jadi suku Boti itu waktu itu belum ada motor masuk ke sana, jadi masih harus jalan kaki berkilo-kilometer itu. Nah, saya nyampe sana, yang pertama ya, saya pertama masuk ke Boti, wah ini asik ini kan, karena apa? Karena orang kan jelas. Nah, suku Boti itu agak beda dengan suku-suku yang lain. Suku Boti ini terbuka dengan orang lain, tapi dia tidak mau diatur. Kira-kira itu. Nah, bukan menutup diri ya. Tidak. Tetap terbuka. Waktu itu saya sudah kawin ya, sudah kawin dengan Bu Wahya. Seandainya belum, mungkin saya akan berhenti di situ. Karena saya menemukan wah ini dunia yang ideal untuk tinggal. Jadi kira-kira orang suku Boti ini dari pengetahuan sampai apapun itu dia memproduksi sendiri. Jadi umpamanya satu contoh hari, orang lain kan rata-rata 7 hari ya, mereka bikin hari itu 9 hari. Jadi setiap 9 hari mereka kumpul semua, laki-laki, perempuan, anak, itu untuk ada lumbung ya, kalau Jawa lumbung itu isinya adalah pangan, terus tenun sama kerajinan ya, jadi gelas, piring itu dia bikin sendiri. Jadi mereka juga punya gelas seperti ini, tapi ini untuk orang luar. Tapi kalau mereka sendiri, gelasnya bikin sendiri, cangkirnya bikin sendiri. Kira-kira kalau Rom bilang orang Boti itu ya pelaksana swadesi sebetulnya. Nah, saya suatu saat di sana itu ada 2 peristiwa yang saya temukan. Satu, ada orang yang mencuri kambing. Lalu diadili kan. Nah, ini orang Boti sendiri. Orang Boti nyuri kambing. Nah, apa keputusan rajanya ini sukunya? Ternyata dikasih kambing. Malah dikasih. Nah, saya kan gila ini. Saya tanya kan, kenapa kok nggak dihukum malah dikasih kambing? Terus rajanya ngomong sama saya, ya wong dia memang nggak punya kambing. Jadi kecuali besok udah dikasih kambing, masih itu baru. Itu satu. Yang kedua, perkawinan di NTT itu kan ada belis ya. Itu apa ya kalau di Jawa itu mas kawinnya lah. Itu aneh-aneh itu, bisa gading, bisa. Nah, di Boti itu enggak. Nah, Boti itu yang penting yang laki-laki sudah bisa beternak, bisa bertani. Dan yang perempuan sudah bisa mintal kapas, sudah bisa tenun, itu aja anunya. Jadi nggak ada syarat-syarat macam-macam. Nanti tanah dia akan bertani di mana sudah diatur oleh sukunya, diatur oleh sukunya. Kira-kira itulah. Itu yang paling. Saya kira yang paling memukul saya ya tadi ketika mengadili pencuri kambing itu gila. Ini saya ngomong keadilan tapi sebetulnya ada ditunjukkan di situ. Gitu. Dan mereka nggak menyekolahkan anaknya, dia punya sistem pendidikan sendiri. Jadi kalau dia menyekolahkan orang Boti keluar, itu setelah saya telusuri ternyata bukan apa-apa. Ternyata untuk menjadikan dia mata-mata di dunia luar. Gitu. Iya, tapi ya tetap diusir dari sana. Cuma dia dipanggil sekali-kali, suruh cerita apa sih yang terjadi di sana. Di luar sana gitu. Iya. Tapi itu komunitas yang menurut Mas Toto prototipe yang sepertinya paling mudah untuk dilihat sebagai satu komunitas yang mandiri. Ya, yang saya kira kalau saya sekarang kalau di Jawa mengatakan urip bebrayan ya itu sebetulnya. Nah, saya dulu gini di Boti itu yang kesana pertama saya pikir wah ini besok kalau jalan sudah sampai di sini mobil masuk habis lah. Nah, saya 10 tahun kemudian saya ke situ lagi. Saya bersama
National Geographic. Iya. Nah itu sudah pakai mobil ke situ. Rajanya sudah ganti. Jadi dulu masih raja yang dulu waktu saya awal ke sana, yang kedua sudah ganti anaknya. Masih nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Artinya nilai-nilai tata aturan lokal tetap masih bertahan. Berarti sistem itu bekerja dengan baik. Betul. Ya. Saya sih kesimpulannya kalau di perut bumi orang Boti ini ada nggak tahu tambang apa ya mungkin habis lah, tapi sepanjang nggak ada itu saya kira aman-aman saja. Jadi mereka itu punya sistem keluarga berencana yang luar biasa juga, wong jumlah penduduknya itu nggak hampir sama gitu, nggak terlalu ini. Di beberapa suku memang punya itu pengetahuan lokal mereka yang membuat mereka itu bahkan punya perencanaan terhadap masa depan ya. Jadi saya turun ya waktu awal di sana turun pulang kan, saya ketemu di sana itu ada misionaris Protestan, ada ustadz. Nah saya bilang dari mana Pak? Saya dari Boti. Oh itu orang-orang apa yang nggak beragama apa namanya? Ateis. Orang ateis lah. Ateis. Aku bilang udahlah biarin aja Pak, nggak usah diagamakan. Aku bilang gitu. Saya ngomong nggak usah dikristenkan, karena mereka udah baik-baik aja, nanti kalau dikristenkan apa diislamkan malah jadi nggak beragama mereka. Saya bilang gitu. Terus Mas, gimana ceritanya kok bisa kepikiran dengan Buaya bikin Salam, Sanggar Anak Alam? Ya kalau awal-awalnya kan memang istri saya memang dia sudah hidupnya udah dengan anak-anak ya. Saya kira-kira mulai intan itu ketika mau bikin sekolah dasar. Nah, jadi kalau saya mau jujur sebetulnya visi saya itu ya sebetulnya mengadopsi Boti itu sebetulnya. Oh gitu. Iya. Jadi menurut saya nggak ada cara lain kecuali bagaimana membangun hidup bersama itu. Nah, sebetulnya Salam mencoba untuk mengadopsi itu dengan sesuai dengan apa namanya konteks dan situasinya lah, kira-kira itu. Benar Mas, Salam itu nggak ada kurikulumnya atau kurikulumnya ada tapi enggak, ya adalah kurikulum. Ada ya. Kurikulum itu kan rencana. Ya kan, ya ada ya, rencana. Cuma kita bikin sendiri. Bikin kan, sendiri, tidak ikut aturan pemerintah. Tidak, yang saya ambil itu indikatornya. Itu pun saya peras lagi mana yang menurut saya paling baik lah, yang paling bagus lah. Ada banyak indikator yang nggak saya pakai. Tapi Salam itu dulu bukan di Jogja ya, dulu di kampungnya Mas Toto. Itu istri saya di sana. Saya kan pergi-pergi. Jadi istri saya 8 tahun full di kampung itu. Bikin Sanggar Anak Alam. Ya, jadi lahirnya di sana. Baru kemudian tahun 2000 pindah ke Jogja lah kira-kira itu. Sudah banyak sekali teman-teman ya liputan tentang Sanggar Anak Alam ini, termasuk Vice itu melakukan liputan yang bagus banget tentang Sanggar Anak Alam. Tapi kita coba mau perdalam lagi ya dengan Mas Toto. Itu kok bisa anak-anak sekolah di tengah sawah dengan berbagai ragam orang yang jadi satu gitu. Oke, saya kira saya masih belum yakin kalau itu dilakukan di tempat lain. Jadi bagaimanapun Jogja ini ada ekosistem yang berbeda ya dibanding. Artinya kalau saya bikin di tempat lain itu butuh kesaktian yang dianggap terlalu aneh, lebih khusus lagi lah, karena aneh kan dianggap. Kan orang sudah terlalu lama mendapatkan tahayul sekolah yang ada seperti sekarang ini. Apa Mas misalnya tahayul? Ya tahayul sekolah itu ya lulusan ya. Sekolah harus lulus. Ya apa namanya sekolah yang apa namanya harus ada seragamnya. Seragam termasuk ini sekolah bermutu apa tidak dan sebagainya itu. Padahal kalau dari pengalaman saya sekolah itu yang ya orang itu ya yang membentuk itu lingkungan sebetulnya. Nah saya kan dibentuk oleh lingkungan. Kalau saya mungkin di Jalan Magelang terus sampai sekarang ya mungkin agak beda juga. Kalau saya masih tetap dengan
lingkungan Celiwik itu ya mungkin ya berbeda. Tapi kan saya ketemu Romo Mangun, saya ketemu M. Ainun Najib, saya ketemu teman-teman yang lain ya, itu yang membentuk saya juga gitu loh. Mas, tapi bisa nggak sih kita kembali ke substansi awal bahwa yang namanya sekolah itu adalah sarana untuk memanusiakan manusia atau memerdekakan manusia? Iya, saya kira yang utama adalah knowledge itu, pengetahuan itu kan juga bisa menjadi alat penindasan juga, bisa menjadi alat kekuasaan. Nah, saya kira mestinya sekolah adalah harus keluar dari itu. Saya kira apa yang diutarakan Ki Hajar itu benar ya, bahwa semua orang itu guru, semua orang itu murid, dan semua tempat itu sekolah. Nah, saya kira kalimat itu yang coba diterjemahkan salah mestinya. Yang awal adalah bagaimana membentuk semua orang adalah sebagai pusat pengetahuan, itu yang paling penting. Nah, tapi prakteknya sekarang hampir semua sekolah itu adalah sarana untuk membuat orang malah makin terjajah gitu ya. Saya kira Mansur dulu almarhum sudah melakukan statement agak keras menurut saya, bahwa bagaimana apa yang terjadi dalam pendidikan yang ada ini adalah dimulai dari expert. Jadi expert melakukan apa baru nah expert itu kan bisa guru, bisa dosen, bisa ustadz, ya kan, bisa pendeta, bisa. Nah jadi apa yang disebut orang awam itu benar-benar awam, tidak tahu apa-apa. Ya, sehingga dia adalah follower dari yang diikuti ini, yang disebut expert ini gitu loh. Padahal prakteknya di kehidupan sehari-hari kan nggak seperti itu. Tidak seperti itu, karena orang awam tuh punya pengetahuan sendiri. Sehingga sebenarnya sekolah itu mengambil alih dari ekosistem yang ada. Coba sekarang kalau ke Muntilan itu ada orang bikin patung, itu siapa yang ngajarin gitu loh? Kan nggak ada, tapi ada ekosistem yang membuat seperti itu. Nah, saya kira di dunia pertanian itu kan yang dihajar kan itu kan, sekolahannya menurut saya. Sekolahannya itu yang dihajar habis oleh Revolusi Hijau ya, sehingga tidak ada lagi seorang ibu atau bapak yang mengajarkan kepada anaknya, cara memilih benih yang bagus ini ya, karena benihnya udah beli. Dulu kan, nah itu terjadi tuh. Itulah makanya disebut culture-nya di situ sebetulnya. Saya itu pernah diprotes teman saya gara-gara ngajarin kali nyanyi. Maksud saya baik, nyanyi yang ada persoalannya dengan lingkungan. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Terus sama teman saya dibilang, "Mas, nanam jagung itu nggak pakai di cangkul yang dalam, Mas." Gitu. Saya tuh maksud saya kan baik memperkenalkan, tapi di sisi lain bener juga ya. Kalau saya lihat kan itu, menanam jagung itu nah sekarang ada konteks yang hilang kan. Sama seperti dulu kita ketemu Mulyono itu. Nah, kan dia kan bawa lesung terus ke Jogja terus aku bilang, "Mul, kamu itu sebenarnya bukan sedang menghargai budaya petani, ini kamu sedang menghina petani." Karena sekarang udah nggak ada yang ditutu lagi kok kamu sekarang malah memainkan lesung. Dulu lesung itu kan petani capek terus coba memainkan lesungnya itu untuk kotean kan gitu. Sekarang tiba-tiba kamu usung ini lesungnya ke satu panggung dan itu penghinaan bilang gitu. Supaya nggak kehilangan konteks bagi pemirsa dan pendengar, Mas Mulyono itu seorang perupa yang sangat terkenal, tetapi memilih jalan untuk melakukan pendidikan masyarakat juga seperti Mas Toto itu di daerah Berumbungan. Pokoknya daerah Pacitan, Tulungagung, Pantai Selatan lah, dengan metode menggambar gitu. Nah itu yang diceritakan Mas Toto tadi itu, Mas Mul itu membawa perangkat lesung gitu ya, itu untuk pameran kalau nggak salah ya, Mas waktu itu. Padahal lesung itu memang sudah nggak terpakai lagi. Kenapa nggak terpakai lagi? Karena beras yang diproduksi oleh masyarakat di situ itu sudah tidak bisa di lesung, ditutu lagi ya. Karena kalau ditutu hancur gitu. Karena berasnya sudah bukan beras organik gitu. Itu sebenarnya sama. Salam itu juga bikin ada upacara wiwit panen itu. Nah, wiwit panen itu kan mestinya kan ada metik salah satu
salah satu padi yang dianggap bagus terus dikasihkan Dewi Sri itu adalah untuk benih kemudian. Nah sekarang gimana? Wong benihnya beli kok sama, jadi udah terpotong itu konteksnya gitu. Tapi di Salam itu Mas kan mengedepankan riset. Anak-anak kecil kok riset. Nah, apa itu? Tadi kan kita ngomong gini. Jadi yang pertama saya lakukan ketika bikin kurikulum bareng itu, saya pelajari kan. Ini ada indikator lah, setiap usia kan ada indikatornya, bisa nulis apa, bisa berhitung. Nah menurut saya, setelah saya lihat ternyata indikator itulah yang seluruh indikator itu diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Padahal menurut saya untuk menjawab indikator tidak harus dengan mata pelajaran kan gitu. Nah jadi menurut saya mata pelajaran itu juga alat untuk penceragaman juga. Atau dengan kata yang lebih kasar, mata pelajaran ini juga alat untuk pembunuhan. Ya pembunuhan karakter, ya pembunuhan bakat, ya pembunuhan kecenderungan ya. Nah sehingga terus gimana kok nggak ada mata pelajaran kan gitu. Benar. Akhirnya ya nggak ada cara lain kecuali riset dalam pengertian anak memiliki pertanyaan, lalu memilih objek-objek apa yang dia sukai, yang dia lagi cenderung di situ, udah di situ. Dia mencari gitu. Bisa nggak dicontohkan Mas satu? Satu contoh kelas 1 ya. Kelas 1 itu nanam bayam. Menanam kan berarti sejak dari benih sampai, nah itu dia ikutin kan. Sehingga dari situ dia nulisnya ya berangkat dari bayam. Jadi enggak A I U E O babi bu bebong enggak, sudah langsung bayam gitu. Berarti ada B, ada A, ada Y, ada A, ada M gitu. Udah nanti bertambah. Bertambah tulisannya, saya menanam bayam. Saya menanam bayam di kebun. Jadi tergantung peristiwanya. Jadi akan bertambah. Akan bertambah seiring dengan pengalaman dia dan pertanyaan dia. Pertanyaannya juga akan bertambah. Pertanyaan itu kan pasti akan dapat jawaban. Jawabannya juga akan bertambah. Jadi tulisannya juga akan bertambah. Angkanya juga bertambah. Yang itu yang paling penting anak ini membuat jurnal kan gitu. Artinya jurnal itu ya dia mulai menulis gitu loh. Karena dengan tulisan inilah yang menjadi alat fasilitatornya itu atau pemandunya itu untuk mengembangkan pertanyaan berikutnya. Gitu. Jadi guru di Salam itu bukan guru sebagaimana guru biasa. Jadi bahkan saya itu agak keras itu. Saya bilang kalau ada yang mengajar di sini itu hukumnya haram gitu. Iya, nggak boleh ngajar. Nggak boleh. Gurunya nggak boleh ngajar. Jadi harus ada peristiwanya. Umpamanya gini, tiba-tiba kok nggak ada asal usulnya. Dia bawa termometer adalah nggak boleh. Dari mana kok ada termometer? Kecuali ada anak yang sedang menetaskan telur, pakai kan alat ukur gitu. Menetaskan telur kan harus ada suhunya. Di situ baru ini kalau kamu supaya ngerti suhunya, supaya bisa netes, nah kamu harus pakai ini namanya termometer. Nah bahwa setelah itu ada referensinya termometer yang menemukan siapa, bla 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 nggak masalah. Jadi harus ada peristiwanya dulu, harus ada kasusnya dulu. Iya. Kira-kira itu. Ini untuk semua kelas. Semua kelas. Dan sekarang Salam sudah ada SMA-nya kan? Jadi kalau kita ngomong mata pelajaran, sebenarnya mata pelajarannya yang menulis. Menulis angka dan menulis huruf kan gitu. Iya. Nah, jadi angka yang tersurat dan tersirat, huruf yang tersirat dan tersurat, itu aja kira-kira. Nah, risetnya sebenarnya itu. Kalau SMA Mas, SMA itu risetnya apa? Kalau SMA udah beda lagi. Misalnya yang semester awal itu harus dicari passionnya anak ini di mana. Nah baru di situ risetnya dia. Nah itu macam-macam itu. Nah kadang kan agak rumit ya. Ada anak yang pengennya fotografi umpamanya. Tapi kan agak susah ini kalau nanti hanya masuk ke teknis kan. Oke nggak apa-apa. Oke kalau fotografi kamu mau memotret apa? Nah sebetulnya fotonya itu hanya alat saja. Walaupun sebagai alat juga dipelajari secara khusus juga tetapi yang paling penting kamu mau motret apa? Nah itu yang di riset itu, yang di foto itu. Apa yang kamu putuskan untuk dipotret itu di riset gitu. Atau bahkan sudah memutuskan saya akan menjadi fotografer kuliner. Nah berarti
dia harus meneliti kuliner selain mempelajari teknik fotografi. Iya. Kenapa namanya dipertahankan Sanggar? Ya karena menurut saya sekolah ini udah babak belur gitu. Kalau orang udah bayangin sekolah itu ya seperti itu. Tapi ya itu pun orang lain tetap masih kami sosolan nyebut sekolah tetap. Iya, sekolah salam tetap nyebutnya. Padahal sebetulnya tetap cukup di Sanggar. Ya. Karena saya justru kepengen keluar dari problemnya sekolah yang ada gitu loh. Awal-awal Mas banyak nggak yang mencibir atau mempertanyakan eksistensi dari salam? Oh ya banyak lah. Apa rata-rata yang di ini? Yang paling kasar itu orang setempat ya terutama ya. Itu kalau ditanya di Sanggaran Alam, mriku nggih. Sekolahnya cah gendeng. Sekolahnya gendeng itu gila. Iya. Sekolahnya anak-anak nggak waras lah kira-kira begitu. Itu ya ini kebetulan kan istri saya jadi RT. Jadi agak lumayan itu karena RT sehingga cara mendiskusikannya semakin ada yang juru bicara yang bisa menjelaskan. Tapi sekarang Salam sudah sangat ini sudah diakui. Saya kira saya harus terima kasih dengan media massa ya, dengan televisi nasional yang walaupun yang dilihat kan yang dramatik ya enggak. Yang keseharian. Yang enggak pakai sepatu ya enggak. Itu yang mereka karena dianggap eksotis tapi lumayan lah dikenal. Begitu dikenal itu lumayan dihitung lah kira-kira begitu. Kalau isinya media massa ya ini malah ya enggak esensial sama sekali, tapi enggak apa-apa. Jadi alumni Salam yang mau sekolah ke tempat lain itu begitu ngomong Sanggaran Alam, oke gitu loh. Itu berkat dari media massa. Mas, dengan kurikulum yang agak unik gitu ya, kan nggak terbukti juga kan. Misalnya lulusan SD Salam ternyata bisa diterima di SMP lain, dan lulusan SMP dari Salam bisa diterima juga di SMA yang lain. Nggak ada kesulitan kan itu? Sepanjang ini nggak ada, cuma tahun ini aja ada persoalan. Apa itu? Karena ternyata usia itu menjadi masalah. Nah di tempat saya itu waktu itu ada banyak anak-anak yang masih belum usianya udah masuk SD. Itu agak, tapi nggak tahu tahun besok masih seperti tapi itu apa itu enggak. Untuk yang negeri Mas kan? Iya. Kalau swasta kan nggak ada masalah. Kayaknya sih enggak. Bahkan anak-anak Salam dulu saya itu agak terus terang aja ya. Awal-awal itu saya masih gelisah. Ini kira-kira kalau anak Salam ke tempat lain bisa ngikutin apa enggak? Tapi itu sekarang udah lewat lah. Ternyata nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan banyak yang dapat apa istilahnya kalau yang penghargaan nomor 1 ranking. Ada yang ranking bagus. Nah saya tanya kan, kenapa kamu bisa dapat ranking? Ya kan lebih mudah di sana Pak sekolahnya. Kenapa? Kan yang penting ngapalin gitu, kalau udah hafal. Kurang ngajar kan. Jadi ternyata menurut mereka sekolah itu menghafal. Iya menghafal. Jadi tapi saya premisnya kan kalau anak sudah menemukan cara belajarnya yang cocok tepat dimanapun nggak ada masalah. Nah saya kira itu udah terjawab sekarang. Ya ada banyak lah sekarang, udah ada yang di perguruan tinggi ada. Saya kira tinggal satu yang saya belum membuktikan ya. Kalau sudah berkeluarga, karena menurut saya bukti yang paling real itu nanti kalau dia udah dewasa, udah berumah tangga, punya anak kayak apa. Tapi walaupun tidak di Lawen itu dulu di kampung yang Wahya itu tidak cuma di non formal nggak sampai ini, tapi itu pun sudah bisa dilihat. Kan banyak sekarang yang udah tua-tua orangnya. Itu lumayan lah, paling tidak sikap hidupnya berbeda lah dibandingkan orang-orang lain. Jadi sekolah di Salam itu memang kembali ke substansi, bukan untuk menjadi alat industri, bukan membuat orang untuk terjajah. Tapi menjadikan diri mereka manusia kembali dan itu menentang arus. Betul. Kalau pendidikan di Indonesia, problemnya masih sama nggak dengan dulu waktu Mas Toto aktif waktu muda gitu? Saya kira, saya kebetulan kan nggak pernah betah sekolah saya, karena bukan nggak pintar ya menurut saya, tapi aku
merasa tersinggung aja gitu. Kalau udah mulai ujian saya tersinggung. Keluar lah gitu. Kalau menurut saya gini, sekolah yang ada dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi ini masih mengabdi pada bagaimana menelurkan sebagai expert tadi. Bukan melahirkan sebagai orang-orang yang biasa itu. Nah, ini kan yang kehidupan biasa ini kan akhirnya dinafikan, kan, ditelantarkan. Iya. Karena mengabdi ke satu contoh gini lah. Satu contoh kalau pelajaran matematika, si desainer matematikanya itu kan membayangkan bahwa setiap orang itu akan menjadi ahli matematika. Ya. Sehingga apa? Akhirnya yang terjadi siswa seluruh Indonesia itu benci terhadap matematika, tetapi benci terhadap matematika, bahkan benci terhadap guru matematika. Yang terjadi tidak menjadi ahli matematika, tetapi juga tidak menjadikan matematika menjadi kehidupan. Nah, kira-kira seperti itulah sekolah saya yang termasuk ada di orang yang mengalami trauma itu. Karena jadi, ukuran orang pintar itu waktu saya SMA, Mas Toto, itu adalah masuk fisika. Nah, saya kira saya menemukan itu di Salam. Jadi ternyata ukuran itu bukan pada angka, tetapi huruf. Nah, kira-kira kalau angka itu sebelum dikenalkan 0 sampai 9 itu ya, kan ada banyak simbol ya, benda, warna, apa saja itu bisa menjadi simbol angka. Nah, kalau huruf apa simbolnya? Huruf itu simbolnya adalah suara. Oke. Nah, maka agak kita itu mengenal huruf apa namanya itu, huruf A B C D sampai Z itu alfabet ya. Alfabet kita kan nggak ngerti asal usulnya, nggak ngerti dongengnya, nggak ngerti sejarahnya. Kenapa ada itu? Betul. Nah, beda kayak huruf Arab, huruf Jawa, huruf Jepang ya, kanji itu kan punya. Nah, menurut saya anak yang menguasai huruf dengan anak yang menguasai angka itu berbeda dimensi perspektifnya. Nah, kalau maka di situ kesenian menjadi penting. Ini yang berkaitan pada huruf itu. Makanya Ki Hajar itu bikin namanya Sariswara sebetulnya. Sariswara. Nah, itu sebenarnya seluruh kesenian yang dicoba itu sebenarnya untuk membangkitkan sensitivitas saja. Nah, huruf itu berhubungan dengan sensitivitas. Nah, kalau angka tadi kan banyak sekali simbolnya. Nah, maka huruf harus dibantu dengan kesenian. Di situ makanya dulu ada siji loro telu tangan. Nah, cuma sayangnya tangannya si deku ya. Itu yang. Nah, itu adalah bagaimana kesenian mencoba untuk membantu orang memahami angka sebetulnya. Karena apa? Karena huruf ya sebetulnya, tetap karena huruf benar-benar miskin simbolik. Ini sebelum dikenalkan A sampai Z ya. Nah, itu suara basisnya. Kalau angka itu basis simbolnya banyak banget sebelum 0 sampai 9. Kira-kira itu. Maka saya agak aneh kalau orang menganggap orang cerdas adalah diukur dengan matematika, menurut saya agak aneh. Iya. Memang waduh, ini baru saja saya semalam tuh dapat pertanyaan dari Kali ya. Kali anak saya 8 tahun. Wah, pertanyaannya itu aneh-aneh dan menurut saya menarik karena itu menantang saya. Misalnya dia kemarin tuh tanya begini. Kenapa makanan pokok kita adalah padi? Wah, itu kan Bapak, kenapa makanan pokok kita itu padi? Wah, kan itu pertanyaan yang harus saya nggak bisa sembarangan gitu. Waduh, kenapa ya padi? Walaupun saya tahu waktu saya kecil padi bukan satu-satunya makanan pokok. Nah model-model seperti itu kayak di fasilitator di Salam, tidak harus fasilitator itu menguasai segala hal. Betul. Nah, yang paling penting bahwa pertanyaan Kali itu tidak boleh di cut ya. Bisa jadi Bapak nggak tahu. Bisa jadi peristiwanya justru Kali harus dibawa ke orang lain yang mungkin bisa bercerita tentang itu. Bisa begitu karena bisa juga didapat orang lain. Bisa, tapi intinya nggak boleh kita udah jangan dipotong gitu, jangan tanya. Saya memang nggak berani juga cuman menimbulkan satu tantangan tersendiri buat saya karena ya itu tadi saya tahu bahwa dulu kan saya harus menjelaskannya panjang lebar apa itu makanan pokok,
apa itu padi, kenapa padi menjadi makanan pokok, kan itu menurut saya nggak sederhana karena saya tahu persis sejarah padi di Indonesia ini nggak mudah gitu. Terus tiba-tiba kenapa dulu orang di kampung saya kan kalau musimnya ketela ya makannya ketela, musimnya jagung makannya jagung. Sebetulnya bukan soal jawaban menurut saya, tetapi peristiwanya adalah ketika kali ketemu orang lain yang membicarakan, ini bukan soal akhirnya dia percaya apa enggak, bukan soal itu. Tapi dia punya memori kan, kelak dia kan mungkin belum jawaban sekarang. Nah sehingga ternyata ada hal lain juga, orang anak itu lebih percaya dengan orang lain daripada dengan bapaknya juga bisa. Nah itu intinya kan peristiwanya sebetulnya. Kalau di Salam itu cara menjawabnya ya bisa dibawa ke orang tempat lain atau narasumbernya umpamanya satu contoh, ada anak yang riset sampah dan sebagainya, terus ketemu kimia, terus fasilitatornya nggak tahu, ya dibawalah ke lab atau gitu. Itu peristiwanya begitu. Sekaligus untuk mengatakan kepada Kali bahwa bapaknya bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Iya. Ya kan sama ya sebetulnya, karakter itu aku agak sedih sebenarnya. Gimana? Mosok membangun karakter kok hanya diserahkan pada sekolah, itu kan sebetulnya berlebihan itu. Karakter ini yang membangun ya ekosistem ini sebetulnya. Ekosistem kehidupan. Jadi satu contoh begini, kalau orang Salam di tingkat PAUD ya, cara membangun ekosistemnya ya harus membangun peristiwa. Satu contoh gini. Nah, besok semua membawa mainan yang paling kamu sukai. Nah, catatannya, kesepakatannya, mainanmu juga boleh dimainkan oleh teman yang lain. Bayangkan, mainan yang disukai itu tapi kan harus di-sharing. Harus di-sharing, itu kan bisa mengakibatkan pertempuran kan. Tapi itu menarik menurut saya. Nah, mestinya peristiwa-peristiwa seperti itu. Bukan karakter itu diajarkan secara oral kayak gitu ya, nggak bisa lah. Saya kira ada, makanya saya mengambil indikator yang nggak perlu dibikin mata pelajaran ya di situ. Ada hal-hal yang harus dilakukan tiap hari. Nah, ini terakhir Mas. Salam ini kan hal yang menurut banyak orang, bukan hanya saya ya, itu penting. Tapi kan tidak banyak orang yang berani memperjuangkan hal seperti ini karena itu membutuhkan energi yang besar, tantangannya juga nggak mudah. Apa yang bisa yang bisa dinyatakan oleh Mas Toto gitu supaya ini bukan jadi satu hal saja, tapi ada di beberapa tempat sehingga bisa membuat paling enggak itu ada oase-oase kecil di kehidupan kita yang memberikan perspektif yang berbeda gitu. Kalau saya justru di masa pandemi ini saya agak bersyukur sebenarnya, karena menurut saya corona ini justru memperlihatkan hal-hal yang selama ini nggak mungkin lah saya lakukan ya. Dan saya kira kalau kita ngelihat keributan orang itu sekarang ini kan sebenarnya persis yang problem yang dialami itu. Nah, kalau di Salam kan nggak ada masalah ini masa pandemi sekarang ini. Masalahnya ya gimana caranya ketemu itu aja. Tapi sebagai mendekonstruksi belajar, saya kira oke-oke aja. Orang mau nggak mau bapak dan ibu harus ngawasin anaknya belajar. Kan problemnya kan ada di kalimat belajar. Belajar ini selama ini kan dianggap makanya ada jam pelajaran itu jam sekian sampai jam sekian. Itu maksudnya anak harus masuk rumah terus baca buku mata pelajaran kan itu. Ini ada fenomena menarik nih Mas. Kalau di sekolahnya Kali itu waktu mau diumumkan kira-kira anak-anak mau sekolah mungkin sekian bulan ke depan gitu, banyak orang tua yang defensif. Tunggu sampai aman. Kami masih siap untuk ikut mengajari anak kami dan menjaga anak kami gitu ya. Tapi ada loh banyak orang di luar sana yang keberatan gitu. Sebagai orang tua itu keberatan kalau terus-menerus mengajari anaknya gitu. Nah, saya kira ini Salam itu sebenarnya berada untuk menjawab di orang tua yang jenis kedua itu sebenarnya. Karena apa? Karena selama ini
jenis orang tua itu sudah pasrah bongkoan terhadap sekolah. Dianggap kalau sudah menyekolahkan anak, sudah mengeluarkan uang, dia bisa lepas. Ya. Nah, kembali pada pertanyaanmu tadi, kalau saya kan agak mempelajari sekolah yang di India itu, Sanitiketan itu. Saya melihat Sanitiketan itu ya hanya di tempat itu. Berbeda dengan Taman Siswa itu berbarengan itu lahirnya. Nah, tapi Sanitiketan ini hampir alumninya yang berperan mempengaruhi India. Jadi seperti Indira Gandhi juga alumni Sanitiketan. Sanitiketan ini sekolah juga sebetulnya, sekolah di India yang mirip dengan gerakan Taman Siswa Dan tahun-tahunnya mirip ya Mas? Sama. Bahkan kayaknya Taman Siswa lebih dulu belajar ke sana. Ke Sanitiketan. Terus Indira Gandhi, terus siapa yang menemukan Grameen Bank itu dari situ. Terus yang Vandana Shiva itu juga alumni. Dan konon Bollywood itu juga banyak alumni Sanitiketan yang mempengaruhi itu. Jadi saya pikir udahlah biarin dan bertahan tapi sekarang ajaran Ki Hajar Dewantoro berbeda. Itulah masalahnya gitu loh. Ki Hajar itu kan sudah hampir nggak dipakai. Makanya di buku saya itu kan sebetulnya mestinya Bapak Pendidikan kita bukan Ki Hajar, tapi Daendels mestinya. Kenapa? Sama-sama loh, bikin sekolah juga dia di Cirebon. Oh ternyata yang kita ikutin Daendels. Yang diikutin Daendels gitu loh, bukan Ki Hajar. Walaupun kita bilang Ki Hajar Dewantoro Bapak Pendidikan kita, tapi sebetulnya praktek kita itu bukan praktek Ki Hajar Dewantoro. Ini menarik teman-teman, karena Taman Siswa itu pergerakan sekolah yang sangat penting gitu ya dalam proses bahkan kemerdekaan kita, pendidikan kita di era-era awal melawan kolonialisme. Tapi ternyata sekarang hampir secara filosofis dan praktek tidak dipakai lagi. Hanya diambil quote-nya aja. Quote-nya saja. Tuturi Handayani untuk Departemen Pendidikan. Tapi selebihnya udah enggak. Filosofinya enggak dipakai. Bahkan Taman Siswa sendiri juga sudah minder terhadap ke Taman Siswanya, menyesuaikan kepada sekolah-sekolah modern. Sekolah Daendels tadi. Jadi ikut Daendels juga itu loh. Kira-kira itu. Oke. Baik teman-teman, sudah 1 jam ini. Sebetulnya nggak cukup, kalau nanti lain kali kita akan undang lagi Mas Toto Raharjo untuk datang ke sini ngobrol lagi lebih dalam lagi soal pendidikan. Tapi ini kita akhiri dengan hal yang sangat menarik. Karena saya kebetulan juga punya perhatian terhadap dunia pendidikan kita. Itu tadi, ternyata kita ini prakteknya ngikutin Daendels. Ini baru ini. Bahwa kita sama-sama tahu filosofi Ki Hajar Dewantoro itu sudah nggak kita pakai, prakteknya sudah nggak kita pakai. Tapi benar juga kata Mas Toto, kita ini ngikutin Daendels walaupun Bapak Pendidikan kita. Jadi Daendels itu membuat sekolah untuk menyiapkan sebagai buruh. Dan itu yang sekarang kita yang diambil. Oke, saya kira itu dulu biar makin penasaran. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi dengan Mas Toto. Terima kasih, sampai jumpa lagi.